Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sebelum kita mulai, kita cari tahu dulu siapa yang kurang sehat hari ini. Oke, Malik. Oke, angkat tangan dan jawab yang lantang ya. Abdul Jabar. Oke, bagus. Adli. Agil. Kemudian Alia. Oke, kita doakan mudah-mudahan yang sakit hari ini diberikan kesembuhan dan semangat untuk sembuh. Amin. Oke, saya minta tolong untuk pimpin doa. Pimpin doa tolong sebelum kita belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Allahumma alaina nikmataka wa ansurna alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tujuannya secara umum ya, kita akan dapat mengenal sikap dalam belajar kita seperti apa ya, serta menerapkan sikap dan kebiasaan kita dalam belajar ya, yang baik itu seperti apa. Apalagi kita berada di pesantren. Nah, kita bermain. Saya butuh 4 orang. Putra deh. Putra atau siapa yang mau berani? Yang berani maju 4 orang? Boleh, ayo. Nanti saya butuh 4 orang, 4 orang maju ke depan. Boleh di sini deh. Sini 2. Kamu maju. Oh, oke. Satu lagi siapa yang mau? Oke, Rehan. Nah, nama permainannya adalah prediksi. Nah, siapa di antara kalian yang mau memprediksi? Putri boleh? Oh, cuman nanti tugasnya hanya menuliskan salah satu dari keempat orang ini. Ya, kemudian nanti serahkan ke saya. Dan nanti saya akan coba bantu untuk memprediksikan apa yang sudah kamu prediksikan nanti kita mainkan. Ini kan ada 4 orang nih. Siapa namanya? Rehan, Adli, Jabar, Farel. Nah, dari keempat orang ini tunjuk 2 orang yang kamu pilih. Fairuz sama Farel. Oke. Yang tidak dipilih silakan duduk. Oke, pikirkan lagi. Ini kan ada 2 orang nih. Satu Adli, yang kedua Farel. Ya. Dari kedua orang ini siapa yang kamu pilih? Farel. Oke, Farel. Berarti Adli silakan duduk. Nah, oke, duduk. Coba tolong diangkat siapa? Angkat siapa namanya? Yang kamu pilih? Hai. Oke, duduk. Tepuk tangan buat Nasel. Bagaimana strategi kita untuk menuju ke sana? Banyak cara menuju Roma, gitu ya. Kalian misalkan pengen masuk ke nanti kuliah, kalian mau masuk ke jurusan kedokteran. Banyak cara untuk menuju ke jurusan kedokteran. Misalkan kalian sudah pasti belajar di SMA secara full. Setelah itu
kalian memilih jurusan kampusnya bisa di mana aja. Ya, itu kan salah satu strategi. Kemudian bagaimana cara belajar yang efektif di SMA ini seperti apa? Itu salah satu strategi. Ya. Ketika kalian di SMP, kalian tidak ada tuntutan untuk ini. Tapi ketika kalian di SMA itu yang baik itu seperti apa? Tapi sebelum lanjut kita dengarkan dulu nasihat dari almarhum Yang Habibie. Ya, seperti apa nasihatnya? Silakan didengarkan. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin. Oke. Yang penting adalah Anda sehat. Mau berkorban hidup, mau bergerak. Dan Anda bekerja keras. Berdisiplin. Dan disiplin. Tidak saya lahir sampai sekarang. Saya mampu berdisiplin. Antara ilmu, budaya, dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Masalah yang ada. Dan terasa orang bisa ikut menikmati itu. Misalnya yang diberikan oleh ayat saya. Jadilah masa ini yang jahat, yang memberikan kehidupan kepada kita. Oke. Ada yang mau beri tanggapan? Kira-kira yang dimaksud oleh B.J. Habibie itu apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Oke, tepuk tangan buat siapa? Farel. Oke. Seperti yang dianjurkan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Ya? Siap? Kita lanjutkan. Oke. Nah, sebelum dilanjutkan, kira-kira apa sih tujuan kalian belajar di SMA ini? Khususnya di masa SMA ini. Tadi saya udah spill tuh di awal tuh. Kira-kira buat apa sih? Cuk? Hah? Persiapan kuliah. Persiapan kuliah. Ada lagi? Yang saya nggak setuju nih kalau cuman persiapan kuliah. Ada lagi misalkan? Atau setuju dengan pendapatnya siapa? Nadia? Setuju? Jangan setuju doang, yang lain dong ada ini. Ya. Oke, Adli ada apa lagi? Kira-kira tujuannya belajar di SMA itu buat apa sih? Menentukan masa depan. Menentukan masa depan. Terus? Kenapa? Menggali ilmu lebih dalam. Ada lagi? Oke, kamu belajar di sini buat apa? Meraih pendidikan yang tinggi. Oke, kamu? Meningkatkan pembelajaran lagi yang lebih tinggi. Oke, siapa? Salwa. Apa? Menambah wawasan. Oke, ada lagi Putra. Ini suka ketuker ini Fauzan. Oh, Hafiz. Hafiz apa? Kira-kira kamu udah SMA nih. Terus saya harus belajar, tapi buat apa? Buat senang-senang aja. Ya kali gitu ya, belajar senang-senang. Kenapa? Kira-kira buat apa? Belum punya tujuan? Oke. Berarti harus punya, setelah ini mudah-mudahan tujuan kalian lebih jelas lagi. Oke, seperti yang pendapat kalian pendapat kalian utarakan barusan, saya setuju, ya.
untuk meraih masa depan, untuk mempersiapkan diri, ya. Untuk mempersiapkan diri secara keilmuan, secara mental, secara kedewasaan, kalian pupuk dari sekarang. Kalian waktunya cuma berapa tahun? 3 tahun pun gak full ya. Kalian mungkin efektifnya sekitar 2 tahun 10 bulan atau 9 bulan gitu ya. Ya. Soalnya kenapa? Ketika semester 2 kalian akan lebih banyak pemantapan ya. Persiapan kuliah, persiapan uji komprehensif gitu. Masih panjang. Mumpung kalian masih kelas 10, kalian harus persiapkan dari sekarang pengetahuan umum dan lain sebagainya. Oke? Setuju ya? Sepakat ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah, kurikulum yang ada di SMA ini seperti apa sih? Kurikulum Merdeka itu seperti apa sih? Ya. Sebelum saya lanjutkan, yang kalian tahu, yang kalian paham, kurikulum Merdeka itu seperti apa? Wah, merdeka nih, jadi saya bebas ngapain aja, atau kan saya merdeka, belajar atau nggak belajar bebas dong. Gitu. Apakah seperti itu? Nah, kalau tidak, yang seharusnya merdeka itu seperti apa? Merdeka dalam gaya belajar. Oke, ada lagi? Indah? Berpikiran terbuka. Terus? Enggak ada. Lebih banyak prakteknya. Penggerak apa? Penggerak motor? Penggerak apa? Belajarnya. Oke. Apalagi Putra? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira kurikulum Merdeka itu seperti apa sih? Merdeka memilih mapel yang diminati. Oke, Merdeka memilih mapel yang diminati. Ada pendapat? Gak ada. Merdeka dalam berpendapat. Merdeka dalam berpendapat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kalian dimerdekakan untuk satu tadi, memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat kalian ketika nanti di kelas 11 mulainya. Nah, untuk saat ini kelas 10 seperti apa merdekanya? Kalian diberikan keleluasaan untuk belajar apapun. Ya. Kalian kita guru itu sebagai fasilitator aja. Ya. Nanti setelah ini kalian akan mengeksplor apa sih kurikulum itu, apa sih tujuannya gitu. Ya. Gitu. Nah, kita lihat. Kelihatan nggak? Nah, mata pelajaran yang saat ini itu sebenarnya sudah diringkas sangat ringkas sekali. Nah, yang unik adalah saat ini kita tidak ada jurusan. Sekarang kalian tidak ada jurusan IPA, IPS, itu enggak. Sudah enggak ada lagi. Nah, kalian nanti disediakannya itu adalah seperti tadi bilang, mata pelajaran yang diminati. Gitu ya. Nanti misalkan, Pak, saya ini minat di bidang kedokteran, tapi saya juga minat nih di bidang sosial. Gimana dong? Berarti pilihnya apa? Ketiga itu apa? Campuran. Gitu ya. Jadi misalkan kimia, biologi itu untuk menunjang kedokteran. Untuk sosialnya berarti sosiologi gitu misal. Ya. Ada yang familiar dengan kata-kata ini? Oke, visual itu apa sih? Melihat.
Penglihatan. Kalau auditory? Pendengaran. Kalau kinestetik? Praktek atau gerak ya. Nah, ada yang mau pendapat? Saya udah tahu gaya belajar saya auditory, visual atau kinestetik. Udah tahu? Cung yang udah tahu? Berapa orang? Oke, kamu apa? Auditory. Visual auditory. Kinestetik. Auditory. Oke. Nah, kasih tahu saya dong, visual itu ciri-cirinya seperti apa? Ya, ciri-ciri gaya belajar visual itu seperti apa? Melihat, sama, semuanya juga melihat. Apa? Senang baca. Apalagi? Mengamati. Terus? Kinestetik apa tadi? Ciri-cirinya? Banyak praktek. Apa lagi? Apa? Belajar berkelompok. Boleh. Oke, kalau gitu gini deh. Siapin bukunya. Nah, ini ada pertanyaan. Tentukan itu masuknya ke tulis itu. Kenapa? Oke. Saya hitung mundur. 5, 4. Nomor 1 belum. 3, 2, 1. Oke, selesai. Cung yang benar semua. 1, 2, 3. Cuma 3 orang. 4. Bener baru nulis deh. Oke, tepuk tangan. Nah, kira-kira yang baru tahu nih, ada beberapa dari contoh di depan tadi. Pak, berarti saya orangnya gaya belajarnya visual. Soalnya saya senang seperti ini. Cung, ada yang mau memberikan pendapat? Selain yang tadi ya, yang tadi udah tahu, yang Putra, siapa tadi? Farel sama Rizky. Ada lagi yang berpendapat? Adli? Nah, kamu tipe belajarnya kira-kira apa? Visual. Kenapa? Oke. Bukan suka menghayal. Oke, biasanya orang-orang visual itu daya imajinasinya sangat tinggi dan visioner. Banyak baca. Oke, nah selanjutnya. Terus Pak, saya udah tahu nih, saya orangnya visual. Terus kira-kira belajar yang cocok itu seperti apa nih untuk orang-orang visual? Nah tadi siapa yang udah tahu visual? Cung tadi. Yang visual tadi siapa? Visual. Nah, kira-kira strategi belajar untuk yang visual itu seperti apa? Banyak baca, terus mengamati, terus nih, yang Putra, yang Sam Putri juga yang lain yang belum tahu saya gaya belajarnya apa, sambil di ini ya. Apa lagi tadi? Ada lagi? Sebelum nanti saya tambahkan. Nah, pertama, bisa menggunakan materi ketika belajar, kalian bisa memanfaatkan mind mapping. Tahu? Menarik. Gitu. Ya. Selanjutnya, untuk yang auditory. Cung yang auditory tadi. Nah, kira-kira
strateginya untuk orang-orang auditor ini seperti apa? Lebih senang mendengarkan. Oke. Berarti kalau mau curhat ke orang-orang auditori ya. Enggak harus. Ya enggak ya. Bercanda. Jadi orang-orang auditori itu kekuatan gaya belajarnya adalah di pendengaran, ya. Sehingga salah satu strateginya adalah kalian mungkin membutuhkan teman belajar, tutor sebaya, gitu ya. Ketika di kelas mungkin sudah belajar, kembali ke asrama, belajar bareng yuk, kamu yang bacain dulu. Nah, kalau sudah dijelasin ulang oleh yang auditori tadi. Ya? Oke, bisa paham? Kemudian selanjutnya kinestetik. Nah, untuk orang-orang kinestetik biasanya cepat bosan, cepat capek gitu ya. Makanya jangan paksakan kalian untuk belajar berjam-jam berlama-lama. Jadi gunakan waktu seefektif mungkin sehingga kalian belajarnya bisa lebih singkat dan lebih efektif. Gitu ya. Nah, kemudian tadi banyak praktek gitu ya. Kemudian bisa sambil kalau misalkan belajar sambil dengerin bisa sambil mainin pulpen gitu ya. Nah, tuh. Ya. Gitu, nggak apa-apa. Atau gerak-gerakin anggota tubuh yang lain misalkan, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini selewat aja ya, buat nanti kalian bahan diskusi. Ada antusias, teratur, dan lain sebagainya. Tolong diingat, nanti buat bahan diskusi kalian. Selanjutnya, sikap dan kebiasaan positif belajar. Ya, yang tadi. Kemudian, tapi sebelum ke sini, saya minta kalian untuk bagi kelompok. Kok alatnya saya ke bawah lagi. Oke, gini aja deh. Mulai dari ujung ke belakang, maju ke depan, ke situ lagi. Oke, mejanya boleh digeser, berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti di tempat aja, ya, nggak usah harus ke depan. Presentasikan apa ya hasil diskusi kalian. Oke, saya hitung, saya kasih kesempatan kalian untuk menentukan siapa yang akan nanti mempresentasikan, atau nanti saja, atau sekarang diskusi dulu. Diskusi dulu aja. Oke, silakan. Kenapa? Minimal 1 orang. Oke, gini. Cara ngerjainnya, tolong perhatikan dulu. Cara ngerjainnya, isi di sana sesuai pertanyaan. Kalau misalkan jawabannya panjang, boleh di belakang kertasnya. Ya. Nah, kemudian di situ ada bacaan. Ya, kalian cari informasi sebanyaknya dari situ. Ya, di situ. Nah, kemudian tuangkan sesuai dengan apa yang kalian rencanakan, cita-citakan atau angan-angankan.
Rumpun tuh kan. Saya akan acak kelompok berapa yang harus presentasi. Oke, saya ulangi. Tolong perhatikan lagi. Kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Ambilin 1. Buka nomor berapa itu? Kelompok 2 berarti Putri, silakan. Tepuk tangan. Dibaca aja. Dibaca berdiri. Bacain, nanti teman-teman yang lain menanggapi hasil diskusi. Hasil diskusinya. Hati-hati dong. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Hah? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, masih tetap berkelompok. Tolong melihat ke depan. Nah, kira-kira untuk pertanyaan nomor 4 nih, ada yang sesuai atau ada yang tidak? Silakan dilihat ke depan. Yang pertama kita untuk tips suksesnya adalah 1, memiliki keimanan yang kuat. Kenapa? Ya, kenapa iman kita harus kuat untuk sukses belajar? Nah, satu-satunya akhirnya. Oke, ada lagi Putra, kenapa kita harus punya keimanan yang kuat? Biar gak sesat. Biar gak sesat bisa. Ada lagi? Hah? Biar tidak maksiat. Oke. Masuk akal. Ya, kenapa kita harus memiliki keimanan yang kuat? Supaya pertama, karena kita umat beragama, supaya belajar kita menjadi ibadah, makanya harus punya keimanan yang kuat. Kenapa? Tolong dibagikan. Ya, cepat aja. Oh ya, ini ada lupa tadi. Ini saat ini mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Insya Allah ketemu lagi di layanan berikutnya. Kita selanjutnya akan membahas tentang oke. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Putri deh sekarang, tolong Putri. Yang mau mimpin doa, tolong. Doa tutup. Putri boleh, Putri. Putri Daisy boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk kita saat ini dan untuk masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah tolong di